Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedua wanita itu sangat gembira saat melihat bangkai itu, dan King Xiao menghela nafas panjang sebelum membungkuk berterima kasih kepada Han Li. Terima kasih telah merawat binatang yang menjijikkan ini, Senior Han. Anda tidak hanya menyelamatkan kami berdua, Anda juga telah menyelamatkan lebih banyak makhluk di kepulauan Flame Coral kami yang pasti akan binasa karena benda ini. Wanita berbaju hitam lebih hormat saat dia menimpali, memang. Bahkan hiu perak Laiman tidak cocok untuk monster ini. Kami sangat berterima kasih bahwa Anda telah memberantas ancaman besar bagi semua orang, Senior Han. Tidak perlu berterima kasih padaku. Binatang ini agak merepotkan untuk dihadapi, tapi kebetulan aku telah menguasai beberapa seni kultivasi yang sempurna untuk memerangi kemampuannya. Kamu terlalu sederhana, Senior. Ini adalah pertama kalinya makhluk ini muncul di sini, dan pada saat itu, kami sedang berdiskusi dengan sesama Taois tentang tindakan untuk memburu binatang laut itu. Tiba-tiba, ini ngengat terbang keluar dari kabut dan ke pulau, dan banyak dari rekan Taois kita tertangkap basah sebelum jatuh mengaum. Syukurlah, hiu perak awam berhasil menunda binatang itu untuk sementara waktu, sehingga memungkinkan beberapa dari kita untuk melarikan diri. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua sudah binasa. Masih ada sedikit ketakutan di mata King Xiao saat dia mengingat kengerian itu. Alis Han Li berkerut saat dia mengangguk sebelum beralih ke sekelompok pria dan wanita muda yang baru saja keluar dari paviliun. Apakah ini penduduk asli pulau ini? Konstitusi mereka tampaknya agak istimewa, tetapi mereka bukan kultivator. Hehe, ini adalah makhluk esensi es. Makhluk ini tidak dapat menarik ki asal dunia ke dalam tubuh, tetapi mereka dapat meledakkan beberapa ki glasial keluar dari mulut, dan akan mempertahankan penampilan setelah mencapai kedewasaan penuh, hanya kembali ke penampilan tua setelah mereka meninggal karena usia tua. Mereka dianggap sebagai ras yang agak langka dengan populasi hanya sekitar 10.000 di seluruh kepulauan Flame Coral. Namun, karena ras tersebut tidak dapat menghasilkan kultivator, mereka terpaksa menjadi anak perusahaan dari ras kuat lain atau kekuatan terkemuka. Kelompok makhluk esensi glasial ini adalah pelayan mendiang hiu perak awam, jelas wanita berbaju hitam itu. Sekarang hiu perak awam sudah mati, mereka harus mencari perlindungan dari kekuatan lain, desah King Xiao, tampaknya merasa agak bersimpati terhadap makhluk esensi es ini. Oh, itu cukup menarik. Ini adalah pertama kalinya Han Li mendengar ras seperti itu, dan melirik kelompok makhluk ini. Setelah mendengar percakapan antara Han Li dan kedua wanita itu, wanita berjubah putih yang tampaknya adalah pemimpin makhluk esensi glasial segera bersujud kepada ketiganya, dan makhluk esensi es lainnya di belakangnya dengan tergesa-gesa mengikuti. Apakah kalian semua berencana untuk mencari perlindungan di bawah Tuan Han? Jika demikian, Anda sebaiknya membawa mereka, Tuan Han. Makhluk esensi glasial ini sangat berguna untuk mengatur tempat tinggal gua dan merawat kebun obat, wanita itu hitam berkata sambil tersenyum. Oh, mereka terampil memelihara obat roh. Han Li agak terkejut mendengar ini. Mereka tidak hanya terampil dalam kerajinan, bakat alami jauh melebihi sebagian besar kultivator ras atas. Makhluk-makhluk ini dapat berlindung di bawah hiu perak awam, jadi pasti yang terbaik di antara ras mereka. Jika berita menyebar bahwa mereka sedang mencari master baru, banyak makhluk ras atas akan mengambilnya, King Xiao menjelaskan sambil tersenyum. Sayang sekali aku terbiasa bepergian sendirian, jadi aku tidak suka ada orang bersamaku. Jika kalian berdua ingin membawa mereka, silakan saja, Han Li segera menolak. Kalau begitu, maka kita akan dengan senang hati mengambilnya. Aku benar-benar membutuhkan pelayan di gua tempat tinggalku, Saudari King, bagaimana kalau kita membaginya secara merata,
wanita berbaju hitam itu bertanya sambil menoleh ke King Xiao sambil tersenyum. Aku sudah memiliki lebih dari cukup banyak pelayan di pulauku, jadi kamu bisa mengambil semuanya jika kamu mau, jawab King Xiao dengan senyum. Wanita berbaju hitam itu mengangguk, dan bertanya kepada makhluk esensi glasial apakah mereka bersedia ikut dengannya. Tuan asli mereka telah musnah, jadi makhluk esensi es secara alami tidak akan menolak tawaran wanita itu. Dengan demikian, mereka semua setuju. Setelah itu, mereka membersihkan bangunan istana terbesar atas perintah wanita itu sebelum mengundang trio Han Li ke istana. Apa rencanamu mulai sekarang, Tuan Han? Apakah kamu masih berniat memburu binatang laut itu? King Xiao bertanya sambil duduk di kursi batu di dalam istana. Iya, aku sudah datang sejauh ini, jadi aku pasti tidak akan menyerah tanpa mencobanya, jawab Han Li dengan tenang. King Xiao dan wanita lainnya saling melirik setelah mendengar ini. Apakah kalian berdua berpendapat bahwa aku tidak mampu mencapai prestasi seperti itu? Han Li bertanya sambil mengangkat alis. Tentu saja tidak. Kamu bahkan bisa membunuh ngengat yang mengerikan itu, jadi tentu saja tidak di luar kemungkinan bahwa kamu akan bisa memburu binatang laut itu. Namun, selama perjalanan berburu kami yang lalu, kami sangat bergantung pada Laiman Silver Light Shark untuk melacak binatang laut itu. Sekarang makhluk roh itu telah binasa bersama dengan hiu perak awam, jadi kemungkinan besar tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk menemukan binatang laut itu lagi, wanita berbaju hitam itu buru-buru menjelaskan. Begitukah? Lalu bagaimana Silver Light Shark itu bisa menemukan binatang laut itu? Han Li bertanya dengan sedikit terkejut. Aku pernah mendengar hal ini dari Laiman Silver Shark. Memiliki kemampuan pelacakan alami. Selama dia melihat sesuatu sekali, dia akan dapat merasakannya dalam radius 5.000 km, lalu perlahan menemukannya. Di masa lalu, hiu cahaya perak memimpin semua rombongan berburu kami ke sarang binatang laut, King Xiao menjelaskan. Kalau begitu, hal-hal memang akan sedikit merepotkan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke daerah kasar di mana binatang laut itu tinggal dan mencoba keberuntunganku di sana, kata Han Li dengan alis berkerut. Jika kamu bersikeras untuk memburu binatang buas ini, mengapa kamu tidak melakukannya selama sebulan atau lebih? Beberapa rekan Taois kita seharusnya selamat dari serangan ngengat yang mengerikan itu, dan masih banyak yang belum tiba di pulau. Jika kita bisa mengadakan pesta berburu, setidaknya itu lebih baik daripada mengejar binatang itu sendirian, saran wanita berbaju hitam itu. Itu kemungkinan besar tidak akan banyak membantu. Saya ingat rekan Daois King pernah memberi tahu saya tentang kekuatan binatang laut itu. Jika kita berpisah, kemungkinan besar kita hanya akan ditaklukkan, dan jika kita berburu untuk bersama-sama sebagai sebuah kelompok, itu tidak akan meningkatkan peluang kita untuk menemukan. Selain itu, semuanya akan baik-baik saja jika kita bisa memburu binatang itu dalam waktu singkat. Tetapi jika perjalanan berburu berlarut-larut terlalu lama, perbedaan pendapat pasti akan muncul di antara anggota. Dalam hal ini, akan lebih baik bagi saya untuk pergi sendiri. Adapun orang lain, mereka bisa ikut jika mereka mau. Tapi aku tidak akan memaksa mereka jika mereka tidak ingin menemaniku, jawab Han Li sambil tersenyum. Jika saya berhasil memulihkan Spatial Cloud Crystal, tolong bantu saya memperbaiki formasi teleportasi. Yakinlah, senior, selama kamu dapat memulihkan Spatial Cloud Crystal, kamu dapat menyerahkan perbaikan formasi teleportasi kepada kami. Wanita berbaju hitam itu berjanji sambil tersenyum, dan King Xiao juga mengikuti. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang setelah mendengar tanggapan mereka. Proses selanjutnya cukup sederhana. Han Li bertanya tentang lokasi umum di mana binatang laut itu terlihat di masa lalu, lalu menyiapkan metode di mana dia bisa menghubungi kedua wanita itu sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru.
King Xiao dan wanita berbaju hitam berdiri di depan pintu istana dan melihat sosoknya yang pergi dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Bahkan sekarang, aku masih tidak percaya bahwa senior Han benar-benar mampu membunuh mengat mengerikan itu. Basis kultivasinya tampaknya sangat mirip dengan hiu perak awam, tetapi hiu perak awam dibunuh oleh binatang buas itu dalam hitungan hanya beberapa saat. Wanita berbaju hitam. Bukankah Tuan Han mengatakan bahwa dia menguasai beberapa seni kultivasi yang sempurna untuk memerangi kemampuan mengat? Itu pasti sebabnya dia bisa mengalahkan binatang itu, jawab King Xiao dengan tatapan aneh di matanya. Apakah kamu benar-benar akan percaya itu, Sister King? Paling tidak, kemampuan aneh mengat itu, kekuatan iblisnya saja yang membuatnya sebanding dengan makhluk ras tingkat 9. Apakah menurutmu mungkinkah beberapa seni kultivasi yang nyaman dapat memberi keuntungan bagi dirinya sehingga dia dapat menjembatani jurang kekuasaan yang begitu besar? Wanita berbaju hitam itu menganalisis dengan sedikit senyum di wajahnya. Apa yang kamu coba katakan? King Xiao menghela nafas. Tidak banyak. Aku hanya ingat bahwa kamu masih kehilangan seorang Dao Companion. Tuan Han ini adalah pilihan yang sempurna, bukan? Jika kamu tidak menginginkannya, maka jangan salahkan aku karena masuk. Wanita berbaju hitam itu terkikik. Apa yang kamu katakan, Kak? Aku hanya bertemu Tuan Han pada 2 kesempatan, bagaimana mungkin aku memiliki pemikiran yang begitu berani? King Xiao mencemooh saat rona merah muncul di wajahnya. Apa yang salah dengan memiliki pemikiran seperti ini? Jika saya mengingatnya dengan benar, Anda telah terjebak di tingkat kelima selama ratusan tahun, bukan? Jika Anda bisa menjadikan pria yang kuat seperti Tuan Han sebagai mitra Dao Anda, maka Anda pasti dapat dengan mudah menembus kemacetan Anda melalui kultivasi ganda. Jadi bagaimana jika Anda masih belum terlalu mengenal Tuan Han? Semua orang mulai sebagai orang asing. Selama dia tidak meninggalkan wilayah ini, Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengannya. Dengan penampilan dan bakatmu, bahwa dia akan jatuh cinta padamu, berhenti menyemburkan omong kosong, kakak. Tuan Han harus kembali ke benuanya sendiri cepat atau lambat, jadi bagaimana mungkin dia bisa tinggal lama di sini? Selain itu, mungkin dia sudah memiliki Dao Companion. King Xiao akhirnya berhasil mengumpulkan tanggapan yang kompeten. Itu memang masalah. Namun, binatang laut itu sangat licik, dan wilayah laut ini sangat luas, melacaknya dan membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Selama dia tidak dapat memulihkan Spatial Cloud Crystal, dia akan dipaksa untuk tetap berada di Flame Coral Islands. Kalau begitu, apa bedanya jika Tuan Han sudah memiliki Dao Companion atau tidak? Wanita berbaju hitam itu menjawab. Kali ini, King Xiao tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia hanya melihat ke arah Han Li pergi dan menghela nafas yang nyaris tak terdengar. Lebih dari 2 bulan kemudian, garis biru melewati wilayah tertentu di lautan, terbang di ketinggian rendah. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru berbelok sebelum terbang ke arah lain beberapa kali lebih cepat, menempuh jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Dengan demikian, ikan mengerikan yang mencoba menyerangnya mengunyah ke udara kosong, tetapi ikan itu mengayunkan ekornya melalui gelombang yang bergolak untuk mencoba dan menerkam ke arahnya lagi. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari dalam cahaya biru, dan beberapa puluh benang biru melesat berputar di sekitar ikan. Binatang laut besar itu langsung diiris menjadi potongan-potongan kecil, dan sisa-sisanya jatuh dari langit di tengah hujan darah hijau yang menodai seluruh area lautan di dekatnya. Garis cahaya biru kemudian terus berlanjut menuju sepanjang rute aslinya. Dalam cahaya biru, seorang pemuda yang tampak berusia 20-an berdiri tak bergerak di atas pedang biru besar dengan ekspresi acuh. Dia adalah Han Li, yang telah mencari binatang laut mirip paus di wilayah ini selama lebih dari 10 hari. Meskipun dia sudah lama tidak mencari targetnya,
dia masih dikejutkan oleh perasaan bahwa dia sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah membunuh beberapa binatang laut kurang ajar serupa yang mencoba menyerangnya, tetapi dia tidak menemukan petunjuk yang menunjukkan keberadaan binatang laut yang dia cari. Syukurlah, ada banyak pulau kecil di wilayah ini, dan mereka dipisahkan oleh jarak paling banyak beberapa puluh kilometer. Karena itu, Han Li tidak peduli dengan pengeluaran ki spiritual. Yang harus dia lakukan hanyalah beristirahat di salah satu pulau itu untuk 1 atau 2 hari sekali-sekali, dan kekuatan sihirnya akan terisi penuh. Tentu saja, selama ini, Han Li tidak hanya mencari binatang laut itu saja. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuhnya, maka mereka akan menemukan Nas Chen Sol berwarna emas dan biru yang tingginya beberapa inci terletak di dalam dantiannya, menyemburkan aliran api yang terus-menerus muncul untuk menyempurnakan perisai kristal kecil yang dipegangnya. Sebagian besar kekuatan sihir Han Li telah didedikasikan untuk tujuan ini. Setelah membedah ngengat mengerikan yang telah dia bunuh sebelumnya, dia mendapatkan lebih dari 100 sisik darinya, dan menyempurnakan perisai kristal kecil itu menggunakan sisik tersebut bersamaan dengan beberapa bahan lainnya. Proses penyempurnaannya tidak terlalu rumit, tetapi bahan yang dibutuhkan agak khusus. Tidak hanya perisai ini sangat keras dan tegas, itu bahkan mewarisi kemampuan ngengat yang mengerikan untuk membiaskan serangan berbasis cahaya, dan itu merupakan perkembangan yang cukup menyenangkan bagi Han Li. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk memurnikan harta ini ke dalam tubuhnya juga. Selain itu, Han Li juga menyempurnakan 360 pedang terbang dari sayap besar ngengat, yang masing-masing berukuran sekitar 1 inci. Pedang terbang ini semuanya sangat tajam dan dapat dengan mudah merobek baju besi dan perisai normal. Sayangnya, inti binatang ngengat itu telah hancur. Kalau tidak, Han Li akan tertarik untuk menyelidiki seluk-beluk di balik raungan aneh monster itu. Lagi pula, dia masih tidak tahu bagaimana serangan gelombang suara itu berhasil memicu reaksi seperti itu dari darah roh sejati di dalam tubuhnya, dan cukup meresahkan baginya. Siapa yang tahu jika 12 transformasi kebangkitannya memiliki semacam kelemahan yang tidak dia sadari? Bagaimana jika dia menghadapi musuh dengan kemampuan serupa di masa depan? Akankah kejadian yang sama terulang kembali? Han Li merenungkan pikiran-pikiran ini sambil tanpa tujuan menjelajahi lautan di bawah dengan matanya, serta indera spiritualnya. Menurut King Xiao dan rekannya, binatang laut seperti paus ini telah terlihat berkali-kali di wilayah laut ini 1 abad yang lalu. Karena itu, selama dia mau meluangkan waktu, ada kemungkinan besar dia akan menemukannya cepat atau lambat. Yang terpenting, binatang laut itu memiliki jenis teknik pergerakan air yang sangat kuat yang membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Namun, selama pencariannya, dia telah menyusun beberapa taktik untuk menangkal ini, jadi dia relatif percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh binatang laut itu setelah bertemu dengannya. Han Li terus menyapu pandangannya ke permukaan lautan, dan alisnya sedikit berkerut. Ada beberapa binatang laut tingkat rendah di dasar laut terdekat, jadi binatang laut seperti paus kemungkinan besar tidak akan ada di daerah ini. Dengan mengingat hal itu, seberkas cahaya biru berakselerasi sedikit saat Han Li terbang lebih jauh ke kejauhan. Demikianlah, hari-hari berlalu. Sebulan sekali, Han Li akan beristirahat di sebuah pulau kecil selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan sihirnya, lalu melanjutkan pencariannya. Banyak dari binatang laut yang sedikit lebih kuat bernasib buruk. Mereka yang berani menyerang Han Li semuanya terbunuh dengan mudah, tetapi mereka yang cukup pintar untuk menghindari Han Li. Han Li masih belum menemukan binatang laut yang dia cari, tetapi dia tidak menemukan beberapa tanda yang menunjukkan bahwa dia telah melewati area tertentu yang sedang dia cari. Bahkan ada kesempatan di mana dia menemukan sepotong besar kulit binatang yang telah ditumpahkan oleh binatang laut itu,
dan itu sangat kokoh dan tegas, menjadikannya bahan penyempurnaan alat yang luar biasa. Namun, Han Li tidak menggunakannya untuk menyempurnakan baju zirah apapun. Bagian dari bistide ini memang cukup kokoh, tapi pasti masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuhnya yang kuat. Sebagai gantinya, dia menyempurnakan beberapa jimat menggunakan bahan tersebut, termasuk satu set jimat surgawi 9 istana, serta beberapa jimat asal armor dan jimat gaib zenit tinggi. Di antara jimat yang tercatat di setengah halaman buku giok emas itu, jimat tombak surgawi adalah satu-satunya jimat yang masih belum bisa dia sempurnakan. Namun, sejak Han Li telah berkembang ke tahap tempering spasial dan mendapatkan kontrol superior atas ki asal dunia, dunia yang sama sekali baru tampaknya telah dibuka untuknya, dan dia menerima beberapa inspirasi yang membawanya lebih dekat untuk dapat menyempurnakannya. Jimat tombak surgawi. Dia masih belum tahu kapan dia bisa menyempurnakan jimat itu, tapi setidaknya dia membuat kemajuan. Waktu berlalu dalam sekejap, dan sebelum Han Li menyadarinya, dia telah menjelajahi wilayah lautan ini selama beberapa tahun. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia baru saja berkembang ke tahap tempering spasial, jadi masih banyak hal yang harus dia pelajari perlahan dari waktu ke waktu. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia tidak dapat banyak mengembangkan kekuatan sihirnya, tetapi dia telah membuat langkah besar dalam banyak seni dan kemampuan kultivasinya. Pada hari ini, Han Li sedang terbang dengan santai sambil merenungkan seni kultivasi tertentu seperti biasa ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan aneh meletus di jarak yang sangat jauh. Ini adalah tangisan yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan dia bergerak saat cahaya biru melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Akhirnya aku menemukannya, tapi benda apa yang melawannya sekarang? Han Li bergumam saat dia berubah menjadi benang biru sebelum berakselerasi ke kejauhan. Setelah hanya beberapa kedipan, benang biru itu telah menempuh jarak beberapa ribu kaki, dan mengikuti satu kedipan terakhir, ia menghilang dari pandangan. Di lautan tidak jauh dari Batu Karang, ada binatang laut mirip paus yang ukurannya sekitar 2 kali ukuran udang galah. Binatang laut itu memiliki tubuh dan ekor yang identik dengan paus, tetapi satu-satunya perbedaan adalah seluruh kepalanya tertutup sisik, dan ada juga tanduk emas dan sepasang antena panjang yang menonjol dari kepalanya, membuatnya mirip dengan kepala wirem. Kedua binatang raksasa itu menilai satu sama lain, dan udang gala itu mengaum tanpa henti. Semua awan gelap dan gelombang bergolak di daerah terdekat telah disulap oleh binatang besar ini. Monster seperti paus raksasa itu hanya mengambang. Namun, matanya tertuju pada udang merah raksasa, dan ada sedikit keserakahan yang terpancar dari matanya. Meskipun udang menyebabkan keributan besar sementara paus raksasa cukup diam, orang bisa merasakan bahwa udang jauh lebih gelisah. Tiba-tiba, binatang laut seperti paus itu berbalik ke arah tertentu dengan sedikit kebingungan di matanya. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas di kejauhan ke arah itu, dan seutas benang biru yang nyaris tak terlihat melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Bahkan udang merah berbalik ke arah benang biru dengan ekspresi waspada di wajahnya. Cahaya biru surut, dan Han Li muncul di udara tepat di antara dua binatang raksasa, lalu menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak salah lagi, ini adalah binatang buas yang aku cari. Dan ada juga Bloodfire Prawn di sini, aku beruntung. Han Li bergumam dengan bersemangat. Setelah itu, dia mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara sekaligus, dan teriakan yang jelas terdengar di salah satu lengan bajunya sebelum beberapa puluh pedang biru kecil terbang keluar dari dalam. Pedang terbang meluncur ke arah binatang laut seperti paus, tapi tiba-tiba menghilang ke angkasa. Sementara itu, bayangan hitam muncul dari dalam lengan bajunya yang lain,
dan ukurannya membengkak secara drastis untuk membentuk gunung hitam besar yang jatuh ke arah Bloodfire Crown. Pada saat yang sama, Han Li membuat segel tangan, dan cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia memunculkan proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. 6 lengan proyeksi menyapu udara, dan 6 pilar cahaya keemasan ditembakkan, 3 di antaranya ditujukan ke arah udang sementara 3 lainnya melesat ke arah binatang laut mirip paus. Han Li telah menyerang kedua binatang laut sekaligus. Setelah mengaktifkan Provenance True Devil Arts hingga batas maksimalnya, kecepatan pilar cahaya keemasan bergerak di udara benar-benar luar biasa. Setelah hanya 1 kilatan, mereka berada di atas 2 binatang laut. Kedua hati binatang laut itu tersentak kaget, dan binatang laut seperti paus itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, sementara udang raksasa menyulap lapisan cahaya merah yang membungkus seluruh tubuhnya. Serangkaian dentuman tumpul terdengar, dan setelah 3 pilar cahaya keemasan bersentuhan dengan cahaya biru langsung hancur, meninggalkan pilar cahaya untuk menyerang tubuh besar paus. Teriakan tajam segera keluar dari mulut binatang laut itu saat 3 lubang menganga diledakkan ke tubuhnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur dari luka tusukan itu.